Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu guru hebat SMA 15 Jai. Hari ini saya mengucapkan yang paling pertama terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak yang kami ikuti. Saya berkolaborasi bersama Ibu Satria Fausina SPD GR untuk melaksanakan diseminasi pemahaman. Artinya berbagi pemahaman apa yang kami dapati, bukan berarti kami menggurui Bapak Ibu, tetapi kami akan berbagi apa yang kami dapatkan untuk kami menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua, terutama bagi kami pribadi. Sisi kontrol guru, ada yang menghukum, ada yang jadi teman, ada yang pemantau, dan ada beberapa lagi, ada 5 kalau saya salah itu. Sebentar akan kita pelajari semua supaya bisa Bapak Ibu nanti akan mengetahui, oh saya posisi saya kalau saya seperti ini kepada anak-anak, saya di mana, di posisi mana saya sebenarnya. Oke? Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Tapi sebentar akan kita mengulas semua itu. Dan terakhir kita, apabila ada anak-anak yang berbuat sesuatu yang keliru, maka itu akan kita arahkan dengan menggunakan segitiga restitusi namanya. Ya, ada segitiga restitusi seperti itu. Nah, agar kita dapat bergerak bersama dan bersama bergerak menerapkan budaya positif sekolah. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita sejenak telah menonton video. Nah, menurut Bapak Ibu, apa hikmah yang dapat kita petik dari video yang barusan kita tonton bersama? Kerja sama, ya. Kerja sama. Gotong royong. Iya. Teladan. Iya. Ya, biar umurnya masih kalau bisa menjadi contoh yang baik bagi orang yang dewasa. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi setelah menyimak terhadap video tadi, sesuai dengan judulnya di atas budaya positif, bahwa di dalam video itu memperlihatkan budaya-budaya positif. Contoh kecil saja, bahwa di dalam video itu terlihat seorang anak kecil yang sesuatu hal yang bersifat positif, yaitu mendorong itu mobil, dan tiba-tiba ada temannya lagi yang turut berpartisipasi. Artinya ada kerjasama di sini. Berarti di sini kita diumumkan bahwa segala sesuatu itu meskipun itu berat, kalau ada kerjasama di dalamnya, insya Allah akan ringan, akan menjadi sesuatu yang ringan. Jadi di sini sesuai dengan budaya positif tadi itu ada unsur di sini yang kita mau lihat adalah unsur kerjasama, unsur kesadaran dari seseorang, dan ada kepedulian terhadap lingkungan di masyarakat. Itu yang saya bisa tangkap dari video itu. Iya. Adakah masalah di dalamnya Bapak Ibu? Ada. Iya. Masalahnya apa? Mobil tidak bisa lewat karena ada pohon tumbang yang menghalangi jalan. Iya, betul sekali. Ada pohon yang tumbang menghalangi jalan. Dan apa yang dilakukan orang-orang di sekitar Bapak Ibu? Hanya duduk saja. Iya. Hanya duduk diam saja melihat, bahkan ada yang tertidur saja di mobilnya, berharap bahwa itu akan bergerak sendiri. Namun
ada seorang anak kecil yang memberanikan diri untuk memulai bergerak, yaitu mengangkat atau memindahkan pohon tumbang itu, walaupun mungkin dia sadar bahwa tidak mungkin ini saya bisa sendiri. Ya, tapi dengan dimulainya gerakan oleh anak kecil itu, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, orang-orang di sekitarnya tersadar dan akhirnya bersama-sama mengangkat pohon tumbang tersebut. Jadi di sini kita bisa petik bahwa dalam melakukan sebuah gerakan kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Tersebut apakah pohon tersebut bisa dipindahkan? Tidak. Iya, tidak akan ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita butuh kolaborasi ya, kerjasama, gotong royong ya itu. Jadi di sini budaya positif dengan tujuan bahwa agar kita dapat bergerak bersama, dan saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menuliskan hal yang Bapak Ibu pahami sebelumnya mengenai disiplin, mengenai nilai-nilai kebajikan, restitusi, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Artinya kalau belum Ini paham, pemahaman awal Bapak Ibu boleh, misalnya belum ya atau belum, sesuai pengalamannya Bapak Ibu. ya baru dengar. Itu dalam kertas. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah kita membukanya atau tidak? Mau dibuka atau tidak? Ini kan ada kita genggam. Mau dibuka atau tidak yang genggaman ini? Ya kalau Bapak minta. Iya kan? Artinya kalau saya minta, itu kan tergantung dari Bapak juga. Sekalipun saya minta, mau tidaknya ada di Bapak. Nah, saya sebagai guru gotong royong pasti saya kasih. Iya, kan? Oke. Luar biasa, luar biasa. Nah, kali itu Oke. sebenarnya tadi. Jawaban dari Pak Limin itu boleh menyampaikan ketika Bapak sangat membutuhkan. Iya. Ketika rasa gotong royong saya bisa buka Iya. sama apa yang ada di sini. Iya. Jadi intinya itu apa yang ada dalam diri kita itu berada dalam kendali kita, bukan kendali orang lain. Bukan sama halnya dengan anak-anak. Masuk di kelas, begitu udah datang, begitu Bapak Ibu datang, langsung dia duduk. Bukan karena kita tidak bisa menanamkan dalam diri kita bahwa malah laki takut dia sama saya, bukan. Tapi itu bersumber dari dalam dirinya. Itulah kontrolnya. Jadi kontrol itu bukan dari kita sebenarnya, bukan dari eksternal sebenarnya, tapi bersumber dari dalam dirinya. Seperti disampaikan Pak Dini, sama saya Bu Nurhaida, mau tidak dibuka? Tidak. Itu kan haknya. Itu kan kontrolnya. Tidak bisa saya mengatakan tubuh, nah sekalipun biar mau dibunuh, kalau dia tidak mau tetap tidak akan dibuka. Karena itu sangat prinsipil. Ini adalah siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk diri kita, orang lain atau diri kita sendiri? Iya, betul sekali Bapak Ibu, diri kita sendiri. Ya, ini tadi analisanya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama dan kedua, ya, Bapak Ibu mungkin ada yang bersedia membuka, seperti tadi jawaban dari Pak Alimin. Kemudian ada juga yang tidak bersedia untuk membuka. Jadi apapun itu alasannya. Jadi tergantung kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Iya. Jadi tidak ada jawaban yang salah. Tidak ada. Mau dipegang erat, tidak mau dilepas, itu juga benar. Mau dibuka untuk orang lain karena itu mungkin bisa di-share,
itu juga tidak salah. Karena kontrolnya tetap berada pada diri tak masing-masing. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, nih, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Itulah kedisiplinan. Iya, jadi sesungguhnya ini menurut Dayan Gosen bahwa disiplin itu adalah belajar, yaitu bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita. Disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita agar menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi mereka akan berperilaku berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, mari kembali kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ini tidak perlu dituliskan. Kira-kira mengapa kita melakukan sesuatu? Ini berdasarkan pengalaman kita Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu karena apa? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau dorongan dari orang lain? Terkadang juga kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Contohnya, tidak ingin ditegur. Ya, itu adalah salah satu alasan kita melakukan sesuatu ya. Ini motivasi perilaku manusia, ini ada di atas. Dayan Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat seperti tadi yang disampaikan Bu Nurwahida dan Bapak Ibu, itu semua dari luar. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan itu motivasi dari luar, ya, eksternal. Jadi dari dalam diri kita, saya datang ke sekolah kalau hari Rabu cepat-cepat karena saya piket, jangan sampai saya ditegur. Nah ini kan sama yang disampaikan tadi Ibu, ini menghindari teguran. Teguran kan pada saya adalah sebuah hukuman. Sama halnya saya mau datang cepat-cepat setiap hari dia ke sekolah. Itulah yang sebenarnya kita harapkan sebenarnya. Dan sifat-sifat yang seperti ini seharusnya yang kita tanamkan sama diri anak-anak kita. Ya, seperti itu. Iya, Bu. Level 1 naik semua, berarti setuju semua ya Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya, nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya, jempol 1 semua naik, berarti setuju semua ya Bapak Ibu? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sangat setuju malah ya. Ya, itu jawaban Bapak Ibu dari 3 pernyataan ini. Ada pergeseran ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi atau penghargaan? Ya, apakah hukuman, konsekuensi atau penghargaan? Cukup Bapak Ibu mengatakan H, P atau K. Ya, H, Dia hukuman K atau P. Konsekuensi. Ini penghargaan. Kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, ada yang menjawab H, ada yang menjawab K. Ada H, H. hukuman. Oke, hukuman. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. K. Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. K. Konsekuensi. Iya. Memberi hadiah agar murid berbaris rapi. Penghargaan. Hukuman. Konsekuensi, ada konsekuensi, ada hukuman. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman saya, kalau saya hukuman. Oke.
Ada konsekuensi, ada hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi, ada hukuman. Memberi permen agar anak mengerjakan tugas. Penghargaan. Iya. Ada jawabannya? Baik Bapak Ibu, kita akan kilas bersama. Iya, tadi rata-rata jawaban konsekuensi hukuman ini yang agak kadang membingungkan ya Bapak Ibu, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Kalau penghargaan sudah sangat jelas sekali. Iya. Jadi yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi tadi sepakatnya apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, ya, betul sekali. Hukuman, ya, itu adalah hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Hukuman karena dia sudah melakukan Tidak disiplin. Karena tidak disiplin, karena melakukan karena perbuatannya negatif. Jadi ini tergolong hukuman ya? Iya. Oke. Hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat positif bisa bersifat negatif. Iya, betul sekali Pak. Jadi hukuman itu bersikap negatif atau menyakiti dan kadang dilakukan secara tiba-tiba tanpa terencana. Ya, dan positifnya, namun tidak berlangsung lama kalau negatif. Ya, dan relevan dengan pelanggarannya anak. Jadi konsekuensi diberikan relevan dengan pelanggarannya anak. Kita sepakat apa? konsekuensi. Konsekuensi karena sudah dibuat di awal pembelajaran misalnya. Enggak, seharusnya juga keliling lapangan 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya anak terlambat hadir di sekolah, kemudian diminta keliling lapangan 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, kenapa hukuman? Iya, iya betul Ya. sekali. Silakan Pak. Sedikit saya mau berkomentar. Iya, silakan. Ini memang menarik sekali kita bahas antara perbedaan hukuman dengan Dan konsekuensi. konsekuensi, Ini iya. juga yang menjadi perdebatan pada saat saya mengikuti. Nah ternyata setelah saya mengikuti bahwa betul apa tadi yang dikatakan Pak Umar bahwa itu konsekuensi itu pemberian semacam apa namanya ya dari pelanggaran terhadap orang yang memang disepakati. Iya. Sudah ada kesepakatan bahwa kalau kamu melakukan ini maka ada akibatnya. Iya. Nah kalau itu dilanggar itulah apa konsekuensinya Iya. kita sudah sepakati. Tapi kalau hukuman itu misalnya dia tadi terlambat, Iya. kemudian kita suruh untuk lari, Lari. tidak ada hubungannya Iya. dengan itu ya, berarti itu hukuman. Iya. Maksudnya menurut perumahan saya Iya, ya, iya, sebenarnya iya. ini ya setiap hari itu Iya, iya. memang betul ada kedekatan pengertian sih, tapi Iya. kita harus membedakan yang mana konsekuensi, yang mana bukan, dan yang mana yang dilakukan nanti pada anak-anak. Jadi Iya. itu artinya kita mau membedakan di sini, karena hukuman itu sifatnya bisa saja tidak ada kesepakatan ya. Iya, Di dalam betul. kelas tidak ada kita sepakati. Anak melanggar nih, langsung kita kasih dikasihkan sesuatu yang akibat dari perbuatannya tanpa ada kesepakatan. Itu kan Iya, hukuman hukuman, namanya. iya, Tapi iya. kalau ada disepakati, kemudian dia langgar, dikasih konsekuensi. Karena kamu tidak mencatat Iya. buku mesti tidak lengkap, maka silakan Anda mencatat. Itu kan Nah, itu Iya, konsekuensi. konsekuensinya. kita sudah sepakati. Iya, Tapi itu. kalau ada sesuatu yang ditentukan tanpa ada kesepakatan, Hukuman. memberikan sesuatu tanpa ada kesepakatan, itu kan hukuman. Sifatnya tiba-tiba. Aplaus dulu. Aplaus dulu untuk kita semua. Iya, jadi sifatnya tiba-tiba. Misalnya siswa datang terlambat, terlambat mana? Pergi dulu keliling dulu di lapangan. Sementara kemarin kan tidak ada kesepakatan bahwa ketika kemarin kalau Anda terlambat, kita ini. Beda kalau yang ini Pak. Iya. Nah beda. Kalau yang ini beda dengan yang ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bisa saya bersifat konsekuensi. Kenapa? Karena lari itu adalah sudah olahraganya memang kan olahraga PJOK dan sudah disepakati ya di situ. Ada namanya kesepakatan kan? Iya. Kesepakatan pembelajaran. Di situ. Betul sekali Pak. Iya. Siap. Iya. Penghargaan yang mana mengarah ke konsekuensi. Iya.
Membersihkan WC sekolah kan mematahkan pensil kawannya. Apa kira-kira hubungannya? Ya, betul sekali ya. Karena tidak relevan ya. Iya, betul. Tidak ada hubungannya. Iya, membersihkan Ya, tumpahan hukuman air itu. gereja juga karena tersinggung pada saat Mending. Konsekuensi. membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ini hukuman Tiba-tiba Karena dia Bapak Ibu, itu juga yang kami paham ya. Nah, betul tadi saya sependapat dengan Ibu Nur Wahida, itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena di sini kan anak harus diajarkan membersihkan sesuatu yang ditemukannya sendiri. Ini bukan merupakan hukuman yang menyakitinya. Kalau kita telah mengotori, berarti kita bertanggung jawab. Iya, jadi itu tergolong konsekuensi. Iya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin dibahas di sini? Atau sudah sependapat semua tadi? Cuma kamu yang selama ini yang kalau kita alihkan ke yang diberikan karena anak itu selalu hukum. Iya. Iya, betul. Betul, itu adalah bahasa padahal sebenarnya antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Jadi bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin dibahas atau kita lanjut? Iya, berarti sudah sependapat. Iya. Iya, baik kita lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen di tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi dengan orang lain. Ini Chelsea Gosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itulah restitusi. Iya. Jadi sifatnya begini. Kalaupun tadi misalnya kita membahas masalah hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, biasanya kalau hukuman itu Bapak Ibu bersifatnya lama tersimpan di hati. Akan ingat lama itu, saya dulu pernah dikasih begini dan tidak kesangka-sangka terlama gara begini, kan kasih begini, sampai sekarang itu masih kuingat gitu peristiwa, ya kan? Itu bersifat lama itu dia kalau menimbulkan dendam kalau hukuman. Kalau konsekuensi negatif tetapi tidak akan berlangsung lama. Menyakitkan. Saya menumpahkan air yang bersihkan memang karena saya menumpahkannya. Relevan. Itu konsekuensi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi bisa kita paham Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan restitusi. Silakan Pak masuk. Iya, jadi sebentar kita akan lihat juga bagaimana kita menerapkan restitusi. Ada yang namanya segitiga restitusi dan juga ada posisi kontrol guru. Iya, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Sudah kelihatan tadi ya. Ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu? Untuk melindungi diri, untuk melindungi kepala, untuk menaati peraturan. untuk menaati peraturan, ya betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Antisipasi penyebaran virus. Ini pada saat COVID ya, ya betul, mengantisipasi perubahan virus. Berarti apa yang dibutuhkan di situ adalah iya, karena kita ingin sehat. Betul sekali, sehat. Kalau yang pertama tadi karena kita ingin selamat. Iya, betul sekali Bapak. Menurut Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau sekolah sebagai nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama? Iya, profil pelajar Pancasila. Berarti kita meyakini apa? Cukup sebutkan satu Bapak Ibu. beriman. Iya, kita meyakini bahwa kita
kita harus menjadi orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, kira-kira bagaimana ini penerapannya Bapak Ibu untuk di kelas kita atau untuk di sekolah kita secara umum? Apakah kita langsung menentukan atau melibatkan warga sekolah untuk bersama-sama menentukan? Melibatkan warga. Iya, betul sekali, melibatkan warga sekolah untuk kita duduk bersama menentukan nilai-nilai keyakinan untuk kita terapkan di sekolah maupun di kelasnya kita. Keyakinan, ya. Jadi keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat lebih abstrak. Ya, berupa pernyataan-pernyataan universal dan dalam kalimat yang berbentuk positif. Menghargai, ya. Di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan Bapak Ibu, kalimat keyakinan. Artinya keyakinan itu bersifat kalimat yang positif. Iya. Kalau yang di sebelah kiri kan kalimatnya Negatif. di sebelah kiri. Kan? Sebenarnya ini kanan. Oh, kanan. Iya, ini oh, kanan, ini iya. kiri. Di sebelah kanan kalimatnya positif atau negatif Bapak Ibu? Ini kanan, ini Positif, iya. yang ini Negatif. Negatif, iya. ada Jadi kata-kata tidak. keyakinan itu diarahkan untuk bersifat positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas atau sekolah itu penting dan mengapa keyakinan bukan kesepakatan? Ada yang bisa memaparkan Bapak Ibu? Terus juga dengan kita menjaga ketertiban, maka orang lain juga otomatis akan meniru ketertiban kita ataupun kebersihan juga. Begitu kalau menurut saya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Pak pencerahannya. Ya, aplaus dulu. Iya. Kenapa bukan kesepakatan? Karena kesepakatan bisa saja ada orang atau individu yang tidak sepakat dengan apa yang kita utarakan. Utarakan, iya. Berarti masih bisa Dirubah. masih bisa dilanggar. Apa tadi kesepakatan? Ya, kalau saya berbuat seperti ini melanggar, kalau seperti ini tidak bagus, itu kan sudah tertanam dalam diri. Kalau misalnya untuk kesepakatan, yang namanya saja kesepakatan itu harus lebih dari satu orang untuk membuat kata sepakat. Nah, ketika tidak ada orang lain yang bisa menyaksikan, bisa saja kan melanggar karena tidak ada juga yang mau menegur saya, tidak ada yang mengatakan bahwa saya salah. Ya mungkin itu kalau dari saya. Mantap sekali. Iya, mantap sekali. Ya, aplaus dulu lagi untuk Bang. Iya, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ini kebutuhannya pada dasarnya dia butuh bertahan hidup. Dan 4, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan ini bersifat psikologis. Kejiwaannya. Dia ingin disayangi. Dia ingin memiliki rasa diterima. Ini psikologinya. Penguasaan, dia ingin memiliki kekuasaan, dia memiliki ini, kekuasaannya seperti ini, ya kan? Itu masuk di psikologi. Dia ingin bebas, dia ingin senang. Nah, kalau misalnya ada anak-anak, misalnya ada banyak kasus yang seperti ini yang bisa dicontohkan, tapi dia sukanya mencoret-coret pada saat belajar, ya kan? Karena dia mungkin terlalu mumet, dia mau senang-senang. Ya mungkin karena dia butuh kesenangan. Nah itu. Jadi disinilah posisi 5 kebutuhan dasarnya yang bisa dipahami setiap manusia. Oh, kalau dia seperti ini mungkin dia butuhnya seperti ini. Kalau dia seperti ini mungkin dia ingin bebas sedikit seperti ini. 5 posisi kontrol. Nah, kalau kita guru, yang mana bisa dipakai? Ini 5 posisi kontrol ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol yang dasar, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut ini dia. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Bapak Ibu, mari kita simak bersama. Ini 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan
diutamakan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. Buat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Dan dengar. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Salah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Menarik Pak. Naren! Lambat. Selamat pagi Bu. Wah, Ibu saya lupa membangunkan saya Bu. kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana Bagaimana, ke Bu, ya? kelas. Biasa Ibu gitu. beresin urusan absen. Ada ya, Ada ini. Ada lesnya. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada Masih dorongan eksternal. Ini kan 1 kali ambil jadi. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Entahlah bagaimana kan. Jer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
pemecahan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi. Tayangan video bagaimana posisi kita di dalam bersikap. Dan kalau saya secara pribadi beransur-ansur berusaha memperbaiki diri. Ya, kalau dulunya saya pakai yang pertama, berusaha memakai juga yang berteman, kemudian naik-naik, yang namanya manajer masih teramat sulit sebenarnya, mantap. Ya, jadi kalau ada anak datang terlambat, ya ingatkan saja. Konsep tertib saya diingatkan jam berapa tertib masuk, misalnya rambutnya bermasalah, bagaimana kesepakatan dengan rambutnya. Tidak usah kita lagi menggunting, kita dipakai. Bagaimana kesepakatannya, panjangnya berapa, 3 cm, oke, sepakati lah, kan itu konsekuensinya. Bagaimana perbaikinya kan kembalikan ke anak-anak masing-masing. Makanya sebenarnya hal yang seperti itu sudah ada beberapa yang sudah kita laksanakan, tetapi mungkin kita tidak sadari karena belum terstruktur cara penyampaiannya ke kita. Masuk ke segitiga restitusi, juga Bapak Ibu, saya pribadi yang sudah pernah melakukan mungkin yang 1 sampai 4 itu. Ya, yang sering saya lakukan itu adalah membuat rasa bersalah. Mungkin saya tidak menyakiti fisik, tapi saya menyinggung dengan kata-kata. Saya kira itu baik supaya anak menyadari kesalahannya. Ternyata itu menyakiti. Jadi di sini kita belajar bersama-sama menghadapi anak-anak kita, karena kadang kita sudah melakukan, oh ini yang benar yang manajer, tapi ternyata kok masih belum ada perubahan. Jadi yang namanya perubahan itu butuh proses. Tidak serta-merta setelah kita restitusi anak kita itu sudah baik. Ternyata tidak. Iya. Dan tidak semua anak siap direstitusi Bapak Ibu. Kadang kita bertanya, anak-anak hanya diam. Tidak ingin bicara, hanya diam. Tidak tahu apa maunya ini. Dimarahi juga diam, diajak juga bicara cuma diam. Sebentar berbuat lagi. Iya. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Umar, bahwa kalau anak tidak siap direstitusi, ya kita beralih dulu ke posisi pemantau. Ya, dengan meyakini tadi kesepakatan kita, keyakinan kita. Jadi betul sekali bahwa keyakinan itu penting untuk kita sepakati bersama, supaya ada catatan untuk menertibkan diri kita dan juga anak-anak kita. Posisi manajer untuk berkomunikasi dengan anak. Ya, silakan Pak. Tapi sedikit pertanyaan terkait sempat viral itu video terkait apa? Anak-anak yang sering terlambat karena dia mengurus orang tuanya, ibunya yang lagi sakit, dan yang hari ketiganya ibunya sudah meninggal. Itu saya pernah nonton dan sempat meneteskan juga air mata terkait masalah ini. Kalau misalkan bagaimana siswa tersebut membagi waktunya, kalau misalkan siswa tersebut cuma berdua dengan orang tuanya. Kita mengambil langkah yang mana lebih tepatnya kira-kira? Karena dari satu sisi dia sudah mengatur waktunya, tapi mungkin ibunya sedang sakit atau bagaimana sehingga terpaksa anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Tapi mungkin bisa dijelaskan atau bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau kita dari 5 posisi tadi, itu yang terbaik itu adalah manajer, walaupun pengaplikasiannya itu masih butuh perjuangan. Iya, masih butuh perjuangan. Saya juga sudah menonton film itu ya, bagaimana dimarah-marahi bahkan sampai dibully, dan ternyata dia adalah satu alasan. Iya. Itulah mengapa kita diminta untuk tidak langsung menghardik anak atau tidak langsung memarahi anak apabila melakukan kesalahan ataupun terlambat, tetapi kita mengajak anak berkomunikasi apa alasannya, itu yang utama. Apa alasannya anak terlambat? Dan untuk solusinya sebenarnya bukan kita yang harus menentukan solusinya Bapak Ibu. Kita kembalikan ke anak untuk anak sendiri yang menemukan solusinya. Ya, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ya, seperti apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat.
Iya, itu dengan mengajak anak untuk menyadari sendiri. Jadi kita harus sadar, tidak. Tapi anak sendiri yang merefleksikan ke dirinya. Oh iya, ini saya salah. Bukan alasan dari pelanggaran. Jadi yang dilihat adalah alasan dari pelanggarannya dan bagaimana menuntun anak kita untuk mereka sendiri menemukan solusi. Mungkin berproses, tidak besok terlambat lagi, ya dituntun lagi, besok terlambat lagi, dituntun lagi. Iya, itu dari saya Pak. Semoga dapat membantu sedikit. Ya, izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, segitiga restitusi di sini ada 3 langkahnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi apabila anak kita melanggar, ya kita menstabilkan identitas terlebih dulu. Jangan mencari kamu terlambat lagi. Iya, itu yang saya pahami ya Bapak Ibu. Saya juga baru belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Yang kedua di sini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya alasannya. Alasan kamu melakukan ini apa? Alasannya apa? Kita validasi tindak, kita menenangkan. Ya, jadi bukan berarti mendukung pelanggarannya, tetapi kesalahannya supaya akan kembali ke kelompok atau ke masyarakat dengan identitas yang sukses. Ya. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya, jadi keyakinannya ditanyakan. Apa hal yang kamu yakini mengenai datang tepat waktu? Oh, kita harus disiplin. Ya, apakah disiplin itu penting untuk dirimu? Ya, kalau penting berarti kita mengajaknya untuk melakukannya itu. Nilai kebajikan. Memang susah Bapak Ibu, susah sekali. Iya, susah sekali. Tapi kalau kita tidak melakukannya, kapan lagi? Ya, bisa seperti ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Istilahnya mungkin di sini apa? Menenangkan supaya anak itu tenang dulu. Ya, ini menstabilkan identitas. Yang salah dengan berkata, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu, bukan sikap yang baru. Contohnya misalnya kalau anak bertengkar, ya, jadi bukan berarti dibela nih kalau misalnya ia bertengkar dengan temannya, ya, tetapi di sini kita validasi dulu tindakannya apa alasannya. Karena untuk keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi anak sendiri yang merefleksikan kesalahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditanyakannya apakah di atas itu ya, kalau menurut saya itu sebetulnya, makanya dari tadi saya senyum itu. Saya dulu dengan kalimat-kalimat seperti itu, Bu. Bahwa memang ada anak harus dikerasi baru bisa terjadi sesuatu perubahan pada dirinya, walaupun dia membenci kita, karena itulah fungsi kita sebagai guru, karena kita digaji negara untuk membantu siswa untuk berubah. Kemudian yang kedua, yang siswa disuruh menemukan, atau bukan disuruh tapi seakan-akan kita itu mengajak siswa untuk menemukan kasusnya sendiri dan menyelesaikannya sendiri. Ya. Selama saya hidup di RBK, semua langkah yang saya lihat di atas itu saya sudah praktekkan. Saya ini praktisi di BK. Selama masih saya itu amati bertindak, saya sebagai bertindak manajerial, tidak ada perubahannya, malah tetap baik. Jadi oke lah, yang kelima tadi itu memang harus kita parisikan. Seperti kan ibu-ibu kalau masak daging, Bu, biasanya itu kalau tidak enak kalau dikari, ganti lagi gorengnya. Kalau mau jadi kari terus dikari, ibaratkan siswa kalau mau jadi disayangi terus disayang terus, Bu, ada tuh siswa berubah kalau begitu. Tapi ada mantul satu siswa tidak mau berubah. Saya mau juga pelajari teorikat dengan teori itu. Mudah-mudahan teorikat dengan teori ini bisa membuat siswa berubah.
Jadi makanya Bu, kalau saya setuju semua. Tapi tergantung bagaimana guru itu memperlakukan itu di atas. Tapi kesimpulan saya, jangan semua siswa diberlakukan hanya manajer, hanya pemain, hanya teman. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Wah, luar biasa pemaparan dari Pak Alidin. Sudah tidak diragukan lagi beliau dari bimbingan dan konseling sudah menghadapi berbagai banyak masalah murid. Ya, tadi saya katakan Pak bahwa melakukannya memang di lapangan tidak semudah dengan memahami teorinya. Iya. Dan betul bahwa kita tidak bisa memperlakukan bukan semua murid tapi semua orang itu sama, karena semua orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda termasuk murid kita. Jadi kita memperlakukan orang lain atau murid-murid kita sesuai kebutuhannya. Iya. Tadi ada di posisi kebutuhannya Pak. Iya. Kalau misalnya murid-murid kita ada coret-coret tidak perhatikan, bisa saja dia membutuhkan di situ kesenangan, atau bisa saja kayak tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, akhirnya dia melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi untuk melakukan atau menerapkan sebuah budaya positif di sekolah kita memang butuh kolaborasi, butuh kerjasama. Memang harus memperlakukan dengan melihat situasi dan kondisinya anak-anak kita, sekolahnya kita. Dengan tujuan bersama adalah kita menginginkan perubahan yang lebih baik dari dalam dirinya anak-anak kita dengan atas kesadarannya sendiri. Ya, itu dari saya Pak. Barangkali ada dari Pak Umar, silakan. Bahwa kelima teori yang tadi itu memang tidak bisa satu saya yang dipakai. Tetapi seyogianya memang seperti yang disampaikan, ini tadi urutannya, yang satu itu ini, yang kelima adalah manajer. Tetapi kalau sudah menjadi manajer ya, dan belum mampu merubah anak di manajer, kita turun di pemantau. Nah, sedikit Pak. Makanya tadi itu mungkin salah kalau saya toh mungkin ada kekeliruan penempatan tadi itu susunan apa ya tadi. Karena bisa kita semua hukum itu pada bisa. Sebenarnya begini Pak, ini tadi teori itu yang saya pahami. Yang saya pahami, kita tetap berada pada saat ada kasusnya atau ada masalahnya, anak kita tetap berada dulu ya. Di manajer. Iya, di manajer. Sesudah manajer, tapi dia berkali-kali dikasih manajer, tapi tidak ada perubahan, kita diarahkan turun ke pemantau, menyampaikan ini seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya penghukuman itu tadi yang dihindari, jangan sampai ketika menghukum anak-anak itu timbul rasa sakitnya dan dendamnya, dan dia itu lama. Nah, itu sebenarnya yang dihindari kalau di sini di teorinya seperti itu. Sedangkan kalau di manajer, di pemantau kan artinya kalau pemantau kan ini kan aturannya seperti ini, kan ada yang melanggar ya, artinya melanggar aturan. Ya, kalau memantau, kalau di posisi teman kan memang ya berteman. Iya, kalau kita berteman di sini munculnya sebenarnya jangan kita berhatikan sekali berarti ke sahabat ya Umar sebentar nak kasih kita nilai bagus sih. Kemudian tadi Umar saya tidak potong bicara kata-katanya saya sambung. Masalahnya di posisi 3 itu teman. Memang kita waktu kita belajar, kalau saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain waktunya kita berada di UNM itu ada teori pengelolaan kelas Pak. Jangan sampai guru itu kita dianggap teman oleh siswa, dan jangan juga disuruh siswa lebih dari satu kali kalau tidak ada semacam hadiah, karena itu dia akan tergantung pada kita dan mengharap nilai pada akhirnya. Nah, setelah tidak ada penguatan atau pembalasan dari apa yang pernah dia bantukan kita, itu jadi dendam kita. Makasih. Jadi itu tadi yang saya sampaikan sesuai dengan pemahaman apa yang saya pahami teman-teman. Membuat rasa bersalah itu kalau itu dilaksanakan, biasa anak-anak itu yang merasa dia posisikan dirinya bersalah. Kasala mantau saya, tidak mantau menaki hajiku, mending saya bunuh diri saja. Ya kan? Bisa saja muncul seperti itu karena dia kan terlalu tinggi rasa bersalahnya. Iya. Karena saya menikah, saya orang tua aku menderita seperti ini, mending saya akhirnya hidupku, kan? Nah itu makanya ini tidak bisa sebenarnya ini dipergunakan. Nah kalau ini munculnya dendam,
Nah itu makanya ini diarahkan kita sebenarnya kalau sedapat mungkin kita pakai yang pemantau dan TPCR. Iya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mempraktikkan segitiga restitusi. Bersedia ke Bapak Ibu? Bersedia. Iya, ya, Ibu Nur Wahida yang ingin jadi murid. Saya Bu. Ayo silakan Ibu Wida. Mau duduk atau di depan? Di depan. Ibu dengar tadi ada masalah di kelas tak? Kenapa? Iya Bu, Ya, masalah apa itu? saya berkelahi dengan Denita Bu. Kira-kira yang kita lakukan tadi dengan teman tak baik tidak untuk diri tak? Tidak baik Bu. Ya, kira-kira apa solusi tak supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu atau bertengkar kembali dengan teman tak? Saya akan menghargai teman Bu. Menghargai temannya. Oke, jadi jika kita sudah menghargai teman tak, ada imbalan yang baliknya dari teman tak, jadi dia juga bisa menghargai kita. Ya Bu. Ya, Dari segitiga restitusinya. menstabilkan identitas belum ada. Bertanya. Jadi dimulai dulu dengan menstabilkan identitas. Ya, kemudian baru validasi tindakan yang salah, barulah menanyakan keyakinan. Nah, tadi Ibu langsung menanyakan keyakinan. Ya, tidak apa-apa, kita perhatikan sekali lagi ya, Bapak Ibu. Boleh. Ibu dengar tadi ada masalah tak di kelas? Iya ada Bu. Kenapa nak? Bertengkar dengan Mita Bu. Apa masalah tak? Kenapa bisa bertengkar? Kurobek bukunya Bu karena dosen karena juga sedikit bukuku Bu, jadi kurobek juga bukunya. Kira-kira tindakan tak yang seperti itu bagus tidak untuk diri tak dan teman tak? Tidak Bu, Tidak bagus. tidak bagus Bu. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya tindakan tak itu baik untuk diri tak dan teman tak? Berusaha akan menghargai teman dan insya Allah saya akan minta maaf dengan Mita Bu. Ya, terima kasih. Kita berikan nafas dulu untuk Ibu Nur Wahida dan Ibu Wida. Ya, terima kasih kerjasamanya Ibu. Ya, jadi sedikit memberikan masukan. Ya, sudah sangat baik tadi karena tidak langsung menyalahkan murid ya, tapi menanyakan apakah itu baik untuk dirinya murid dan untuk temannya. Ya, nah di segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kita mulai dengan validasi dulu tindakan yang salah. Ya, dengan bertanya seperti ini. Bahwa di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita ingin menyelesaikan masalah ini bersama. Jadi murid berada dengan posisi yang tenang, tidak menyalahkan dirinya. Selanjutnya di validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan ya. Tadi Ibu Nur Wahida sudah menanyakan ya. Apa alasan kamu melakukan ini? Selanjutnya di menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan kepada murid, keyakinan apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana murid bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Mencari solusinya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi yang warna hijau, Bapak Ibu tuliskan kesimpulannya, hal yang Bapak Ibu pahami. Pertanyaannya sama tadi di awal. Ya Bapak Ibu, hal yang Bapak Ibu pahami sebelumnya. Nah, sekarang adalah hal yang Bapak Ibu pahami setelahnya, setelah pertemuan atau diskusi kita hari ini. Yang pertama, disiplin adalah. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan adalah. Yang ketiga, restitusi adalah.
Yang keempat, bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dan bagaimana posisi kontrol guru atau orang tua atau pimpinan. Ya, Bapak Ibu boleh mengambil kertas. Ya, kesimpulan dan juga refleksinya. Bu, ini dari Pak Limin. Ya, terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Bapak Ibu telah menuliskan hal yang Bapak Ibu pelajari setelah proses diskusi kita hari ini, dan juga Bapak Ibu telah menuliskan refleksinya Bapak Ibu mengenai kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Barangkali ada satu orang Bapak Ibu yang ingin menyampaikan secara langsung refleksi hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami di sini akan memberikan refleksi atas pembelajaran pada hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu yang saya terima pada hari ini. Sebenarnya saya terharu ya. Iya. Mungkin selama ini ada banyak hal yang mungkin saya tidak pahami. Setelah belajar ini, saya sangat yakin bahwa insya Allah ke depan kami akan mengoreksi diri kami sebagai guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa, dan ilmunya betul-betul insya Allah berkah dan bermanfaat untuk bagi kami dalam memberikan pengajaran kepada siswa di kelas, baik itu di kelas maupun di luar kelas, terutama dalam lingkungan sekolah. Dan betul-betul ilmu yang Ibu berikan ini sangat-sangat mengena, sangat bermanfaat untuk diri saya secara pribadi. Terima kasih banyak Bu Satria dan Pak Umar sudah mengadakan acara seperti ini, sehingga kami banyak ilmunya. Insya Allah mudah-mudahan ada lagi nanti pertemuan seperti ini yang bisa dilaksanakan, supaya ilmu yang kami dapatkan itu juga bisa bertambah dan bisa kami implementasikan kepada siswa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu dan Ibu Fida. Ya, terima kasih refleksinya. Ini yang kami sharing adalah yang kami pelajari. Kami juga seperti itu ya, Pak Umar, awalnya. Jadi dengan kita pelajari materi ini itu membuat kita merefleksi diri kita masing-masing. Oh, ternyata saya seperti ini yang saya pahami dan ini yang perlu saya tingkatkan untuk diri saya ke depannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya. Ya, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.